Kubisnya ada, minta kubis yang kecil ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Diawali dengan aktivitasku di pagi hari. Nah, ini aku lagi nyiapin sarapan buat anak-anak. Aku cuman bakar roti saja. Yang pertama itu udah selesai aku bakar dan aku isi dengan selai coklat. Roti bakar selanjutnya ini mau aku isi dengan daging sapi. Nah, ini aku semalam lupa nurunin daging sapinya ke bawah freezer ya. Jadi dia itu masih beku dan masih keras. Jadi terpaksa aku potong memanjang seperti ini. Nah, ini aku coba misahin antara perhelainya. Jadi nunggu agak sedikit panas dulu, mungkin baru dia bisa misah-misah. Cuman gak apa-apa ya, gak rapi. Yang pasti daging ini nanti aku masukin di dalam roti bakarnya. Nah, habis ini aku mau siap-siap untuk mandi kemudian berangkat kerja, dan rencananya sepulang kerja ini aku mau belanja mingguan, dan aku belanja mingguannya itu cuman untuk stok 4 hari ya, bukan untuk 7 hari. Karena kalau buat 7 hari biasanya food prepnya kan lebih lama ya. Jadi ini aku buat aja belanjanya untuk 4 hari. Nah, ini aku udah nyampe pasar. Aku itu lagi bingung ya mau pilih-pilih ikan apa. Dan akhirnya aku putuskan buat cari ikan gurame. Seperti biasa di sini itu ada satu tempat yang menjual ikan gurame. Dan ternyata ikan guramenya masih ada. Ikan gurame ini harganya 1 kilonya 60.000, dan ini aku ambil yang lumayan gak begitu besar ya. Ini harganya 32.000. Dan aku langsung minta bersihkan dengan penjualnya. Jadi di sini tuh enak ya, kalau kita beli ikan itu langsung kita minta potongkan ikannya. Seperti ikan gurame ini langsung di fillet gitu, karena aku rencananya ini mau aku buat asam manis. Tapi ternyata kemarin ya videonya udah tayang, itu ini enggak aku masak asam manis ya, tapi aku masak goreng tepung saja. Jadi ini videonya sebetulnya sebelum dari video yang kemarin, tapi aku baru sempat editnya sekarang dan aku sempat upload juga sekarang. Selanjutnya kemudian aku beli ayam potong. Aku ambil yang ukuran kecil, ini harganya 30.000 satu ekor, dan aku minta langsung dipotongin 2 saja karena rencananya itu juga mau aku bakar. Dan lanjut kemudian aku beli tahu putih. Tahu putih ini harganya Rp1.000 per piece, per satu buah ya. Jadi aku belinya 5.000, sama aku ambil tempe 1. Tempe ini harganya 3.000 satu, kalau beli 2 itu 5.000, tapi aku ambil 1 saja. Dan lanjut kemudian aku beli bawang bombay, aku ambil 2 saja. Harganya Rp6.000. Kemudian aku beli juga kacang panjang yang ikatan kecil, itu harganya Rp5.000. Dan aku ambil kubis yang ukuran kecil juga, entah berapa ons ya beratnya, yang pasti itu harganya Rp5.000. Karena stok cabai merah di rumah tinggal sedikit ya, jadi aku beli kali ini cabai rawit 1 ons, harganya Rp6.000. Dan tak lupa daun sup, daun bawang ini Rp3.000. Jadi total aku belanja sayuran di sini semuanya adalah Rp24.000. Sebetulnya ada beberapa belanjaan lagi yang gak ke video oleh aku, cuman nanti bakal aku share setelah nyampe rumah. Nah, ini aku udah sampai rumah, aku langsung saja membersihkan. Yang pertama itu aku mau bersihin tahu dulu. Kemudian setelah itu baru aku bersihkan ikan dan daging-dagingan. Nah, ini tahunya itu aku bilas saja dengan air bersih. Kemudian setelah itu nanti baru aku rendam dengan air matang.
Karena belanjaannya nggak begitu banyak, jadi food prep-nya itu nggak begitu lama ya. Paling aku itu yang lama bersihin udang, dan di sini aku tadi nggak ke video ya waktu belanja udangnya, dan udang itu mau aku langsung masak untuk menu hari ini. Nah, tahu ini belum ada rencana sih mau diapain. Kadang itu aku pengen buat nugget tahu yang dicampur dengan parutan wortel. Cuman kadang karena sedikit agak ribet ya kalau buat nugget, jadi realitanya kadang itu cuman digoreng tepung ataupun dibuat sambal atau dibuat asam manis. Nah, kemudian aku mau cuci ikan gurame yang udah di fillet tadi. Di rumah aku jadi tinggal membersihkan saja. Untuk bagian tulang serta kepalanya ini tetap aku ambil karena masih banyak dagingnya. Nah, ini aku lagi ambil wadah satu lagi ya, karena kalau nyuci cuman satu wadah itu kayaknya nggak abdol. Cuman aku nggak geser tripodnya tadi ya, karena memang kalau lagi kerja gini kadang kalau mau cepet itu lagi serius banget lupa sama HP-nya. Nah, ini aku bersihkan dulu, aku mau kerok-kerok dulu eh, darahnya ya ataupun sisi-sisi yang masih tertinggal. Nah, waktunya ini sebetulnya udah menjelang sore, jadi setelah aku food prep ini aku nggak langsung masak. Jadi masak harian untuk hari ini itu untuk menu makan malam. Jadi paling nanti setelah food prep aku mau istirahat sebentar, kemudian mau mandi, bersih-bersih badan sambil kemudian mengawasi anakku yang sedang latihan hafalan. Jadi di sekolahnya anakku itu punya tugas, punya hafalan gitu. Jadi aku harus dampingin anak-anak supaya mereka itu lebih semangat ya untuk ngafalnya. Sekarang aku mau lanjut bersihkan ayam. Nah, ini ayam tadi memang cuman aku potong 2 saja ya. Biasanya aku potong 8 atau potong 12 kalau ukurannya besar. Nah, kali ini aku potong 2 karena aku rencananya mau buat dibakar. Tadinya sih nggak aku pengen potong gitu ya. Jadi kalau misalnya dibakar atau dipanggang mau sekaligus 1 ekor gitu. Tapi ya akhirnya aku potong 2 supaya nanti lebih mudah waktu nyimpannya di dalam food container. Ini ikan gurami tadi sudah aku marinasi sebelumnya dengan jeruk nipis dan garam, kemudian aku cuci bersih dan baru disimpan di dalam food container. Karena biasanya kalau kita nyimpen ikan di dalam freezer masih ada perasan jeruk nipisnya, ikannya kadang itu kebawa rasa asam ya, mungkin karena udah nyerap ke bagian dalam daging. Berikutnya aku mau ungkep ayam yang sudah dicuci bersih tadi, dan aku juga udah blender bumbu halusnya atau bumbu kuningnya, cuman gak aku videokan. Tadinya ayam ini mau langsung 1 ekor gitu ya, paling dia agak dibuka sedikit bagian dadanya, tapi ini langsung aku belah saja supaya mudah nanti nyimpennya di food container. Karena hari sudah menjelang sore, jadi aku putuskan ngelanjutinnya nanti setelah aku mandi sore dan menyelesaikan pekerjaan yang lain. Nah, ini aku udah selesai mandi, jadi aku sekaligus nunggu anakku yang kecil lagi di kamar mandi. Aku itu beres-beres area ruang keluarga. Jadi seperti inilah ya bun keadaan yang sebenarnya. Jadi rumah rapi itu nggak bisa bertahan lama. Nah, ini aku mau taruh dulu. Tadi ada selebaran kertas, mungkin habis dibaca-baca gitu, kemudian ditaruh sembarangan. Kadang aku juga yang ngelakuinnya, bukan juga anak-anak kok. Nah, ini minyak telon aku mau masukin ke wadahnya karena tadi habis ngasih minyak ke perutnya anak-anak. Jadi anakku yang kecil itu tadi katanya sakit perut, jadi aku kasihlah minyak telon. Ternyata mau BAB. Makanya sekarang ini ada di kamar mandi ya. Nah, ini setrikahan yang hampir setiap hari ada di depan televisi dan jarang banget dimasukin di lemari. Karena hampir setiap hari dipakai, jadi aku itu nggak bisa yang namanya nyetrika langsung banyak. Biasanya langsung pegel pinggang. Makanya itu nyetrikanya sedikit-sedikit dan hampir setiap hari juga dilakuin ya. Nah, ini aku lanjut mau nyapu-nyapu dulu. Dan itu ada tangan anakku yang kecil tadi ya, udah selesai BAB di kamar mandi dan juga udah pakai baju sendiri.
Nah, ini yang berwarna coklat, kemudian ada wallpaper bunga-bunga. Ini adalah area ruang tamu. Jadi untuk yang baru mengikuti channel YouTubeku, mungkin belum tahu ya, kalau warnanya itu kenapa beda, karena memang area ruang tamu ini belum di makeover sama sekali. Entah kenapa mau memakeovernya itu masih agak rada sayang ya, karena wallpapernya ini masih bagus, nggak ada yang robek atau koyak, paling warnanya saja agak sedikit buram. Dan selesai juga aku menyapu. Ini aku mau lanjut sisirin anakku yang kecil ini. Sebetulnya ia itu udah sisiran ya rambutnya, tapi kayaknya nggak sampai belakang benar. Jadi aku ulangin saja nyisirnya. Nanti khawatirnya rambutnya jadi kusut, jadi rontok gitu. Biasanya juga anakku ini bedakan sendiri ya, cuman di sini aku mau langsung bedakin saja. Karena aku itu kan habis nyapu, khawatirnya kalau anakku sendiri yang bedakan itu suka jatuh-jatuh ke lantai, jadi kan licin. Sekarang aku mau lanjut memvideokan tugas anakku yang kecil ini, karena punya tugas itu menghafal sila Pancasila namun secara nggak berurutan. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. sila ke-1, Ketuhanan yang Maha Esa. sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. sila ke-3, Persatuan Indonesia. sila ke-4, Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan dalam perwakilan. hikmat, Nikmat. Sudah ya. Nah, alhamdulillahnya anakku itu udah hafal ya ketika diacak gitu silanya. Tadinya kan cuman hafal itu secara berurutan. Paling tinggal memperbaiki untuk sila keempatnya ya, karena tadi kan di bagian ujungnya agak kurang begitu jelas ya anakku ngucapnya. Nah, untuk anakku yang sulung sebetulnya ada tugas juga hafalan pidato gitu, dan tadi juga aku sempat latih sampai beberapa kali ya, sampai keringetan. Cuman di sini aku nggak spill ya, atau nggak masukkan videonya. Nah, ini aku mau masak satu menu saja untuk menu makan malam ini. Jadi di dalam menu ini udah termasuk ada proteinnya, ada nabatinya juga. Terus tadi kan aku beli bawang merah, bawang putih, sama bumbu dapur. Cuman aku belum masukkan ke wadahnya ini, karena wadahnya ini aku cuci terlebih dahulu ya. Karena bagian bawahnya itu benar-benar kotor dan dekil banget. Nah, ini aku mulai masukin bumbu dapurnya. Bumbu dapur ini aku belinya dengan harga Rp3.000 ya. Kemudian aku beli juga bawang merah dan bawang putih, itu harganya seperempat kilonya Rp8.000. Aku beli seperempat kilo saja, tapi aku campur dengan sedikit bawang putih. Nah, aku juga sudah bersihkan buncis tadi, kemudian sudah buat bumbu juga. Aku bumbunya di blender saja. Di situ ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada kemiri, ada kunyit, ada jahe, ya pokoknya bumbu kuning gitu. Nah, ini buncisnya mau aku potong-potong. Aku potong-potongnya lurus saja gini ya, jadi nggak miring-miring gitu. Nah, di piring itu ada udang ya, udang hasil belanjaanku tadi, itu juga sudah aku bersihkan. Aku buang kulitnya dan aku udah belah punggungnya, dibuang kotorannya. Tapi nggak aku videokan tadi. Sebetulnya kegiatan aku itu lebih padat ya dari video ini, cuman kebanyakan itu di skip atau nggak divideokan, karena kayaknya repot banget kalau setiap kegiatan mau divideokan. Yang pertama jadi lambat kerjaan, yang kedua itu juga aku itu lebih suka berpakaian yang minimalis ya, jadi yang lengannya pendek supaya nggak basah atau pakai dasteran lah istilahnya. Jadi kalau udah masuk video gini makanya aku gerah banget ya. Ini aku udah panasin pancinya, aku pakai panci saja ya, karena ini kan masakannya berkuah. Dan aku juga udah beri minyak sayur di dalamnya, sedikit saja buat numis-numis. Dan kemudian bumbu yang tadi aku haluskan, aku masukin ya, beserta ada batang serai, kemudian ada juga lengkuas yang udah dikeprek itu, sama daun salam.
Nah, tumis bumbunya ini sampai benar-benar harum ya. Nah, mungkin bunda semuanya udah pada jago masak semua. Jadi ini menu ala aku ya. Jadi maafkan kalau ada bumbu yang kurang. Kemudian setelah harum baunya, baru di sini aku mau masukin udangnya yang udah tadi dibersihkan ya. Udangnya ini aku beli 1/4 kilogram, harganya Rp25.000. Jadi cukup murah ya. Udangnya juga besar-besar. Nah, kemudian setelah udangnya berubah warna, barulah aku mau masukin santan. Aku ambil dulu santannya ya di storage ini. Aku pakai santan kara saja atau santan instan. Aku gunakan satu saja ya santannya. Nanti juga ini jadinya banyak dan kental banget. Jadi nanti masih perlu bantuan sedikit air. Jangan lupa masukkan buncis yang udah dipotong-potong tadi. Nah, ini menunya sekaligus ya, ada proteinnya, langsung ada sayurnya juga. Jadi satu menu ini udah cukup, paling ditambah dengan sambal saja. Dan jangan lupa terakhir tambahkan garam dan gula pasir. Nah, aku rasa cukup sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menemaniku dari awal, mulai aku dari belanja mingguan, kemudian food preparation, kemudian aktivitas di sore hariku, beberes, dan langsung masak menu makan malam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.